Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reska Fatiki dengan NIM 222336065, Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, maksud saya dalam pada video ini adalah tugas ujian tengah semester saya atau UTS saya di mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yang mana di sini saya diminta untuk mempraktekkan cara membuat materi atau menyalin materi atau mengetik kembali materi pada Microsoft Word. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu apa yang akan saya buat. Baiklah, inilah materi yang akan saya praktekkan pada Microsoft Word. Di sini saya diminta untuk mengetik semua teks dalam kotak berikut pada Microsoft Word dan videokan cara pembuatannya. Kemudian hasil dan video diupload dalam e-learning. Jadi di sini saya akan mengetik kembali teks yang ada pada file ini di Microsoft Word. Selanjutnya kita akan membuka Microsoft Word nih teman-teman. Di sini saya sudah buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, ini dia aplikasinya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Nah, pada tampilan Microsoft Word ini masih kosong dan untuk terlebih dahulu saya pasti akan membuat nama, name, prodi, mata kuliah, serta judul dari file ini. Sebelum kita memasuki uh, uh, atau mengetik materi UTS yang akan kita praktekkan nanti, yang akan saya praktekkan nanti. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan eh, laptop saya eh, keyboardnya ada yang tidak berfungsi, maka dari itu kita menggunakan dari sini aja ya teman-teman semuanya. Aduh, nggak kelihatan. Oke, saya akan menggunakan titik dua setelah nama. Banyak banget guys ternyata. Di sini saya copy paste aja ya guys, karena di keyboard itu tidak bisa untuk titik dua karena shift-nya tidak bisa ditekan. Jadi kita copy paste aja, Ctrl C. Oke, di sini saya akan buat nama saya terlebih dahulu. Nama saya Reska Nur Kiki. Oke, sini sudah termasuk. Oke, selanjutnya NIM. Kita Ctrl V, paste dari kopian tadi dengan NIM 222336065. Prodi mana 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 manajemen pajak, mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Di sini kita buat judulnya. Ya, ini kita kontrol E ya guys. Kita ambil rata tengah untuk judul yaitu ujian. Kita pakai caps lock. Ujian tengah semester. Oke.
Di sini kita akan memulai mengetik ulang file atau materi yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, dikarenakan eh, saya tidak bisa melihat materi tadi di laptop saya, maka saya akan menggunakan HP untuk saya mengetik ulang materi ini. Oke. Di sini kita pertama akan buat judul, yaitu judul bagian, yaitu bagaimana cara menangani keracunan makanan. Hmm, become, bag- eh, bagaimana cara menangani keracunan makanan. Keracunan makanan. Oke, di sini saya akan membuat keracunan makanan. Makanan merupakan kita kalau saya tipe orang yang mengetik dulu semua, nanti di akhir baru saya akan mengatur boldnya atau rata kiri kanannya atau tengah, terus garis miringnya seperti itu. Jadi kita bikin dulu ya guys materinya. Keracunan makanan merupakan gangguan yang disebabkan, maaf sebelumnya guys. Oke, gangguan makanan merupakan gangguan yang disebabkan oleh virus, oleh makanan, mohon maaf, oleh makanan yang terkontaminasi, yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau toksin. Yang menginfeksi atau mengkontaminasi makanan dapat terjadi pada setiap proses pengolahan makanan. Umumnya keracunan makanan dimulai dari kategori ringan hingga berat. Pada kategori ringan, keracunan makanan dapat sembuh tanpa pengobatan. Wah, namun ada beberapa kasus yang berat membutuhkan terapi
Pengobatan, pengobatan di rumah sakit, di rumah sakit. Oke, selanjutnya kita masuk bagaimana tanda dan gejala, bagaimana tanda dan gejala keracunan makanan. Oke, kita masuk pada bagaimana tanda dan gejala keracunan makanan. Kita ke insert lagi guys buat mencari simbol tanda tanya. Tanda tanya, oke. Oke, makanan. Yang pertama, pertama ini kita akan mengambil di bagian paragraf di numbering guys. Kita ambil yang nomor karena di sini itu tertulis nomor 1, 2, 3 yang ini ya guys. Nah, oke. Di sini yang pertama adalah mual. Kita tekan enter aja karena nanti nomornya akan ngelanjutin jadi 1, kita enter jadi 2, enter lagi jadi 3 seperti itu sampai batas yang kita mau. Enter. Yang kedua adalah muntah. Yang ketiga adalah diare. Oh, maaf. Guys, diare berair hingga berdarah. Hingga berdarah. Yang keempat yaitu nyeri perut dan kram. Yang kelima yaitu demam. Ini hati-hati ya guys dalam memilih makanan. Oke, ini kita hapus aja. Kita masuk ke paragraf berikutnya, yaitu guys, oke. Paragraf berikutnya itu adalah apakah penyebab terjadinya keracunan makanan? Apakah penyebab terjadinya keracunan makanan? Tanda tanya lagi. Ini kita copy aja guys. Daripada kita harus mengulang membangun pensor, kita harus menghemat waktu. Oke, paste. Di sini sebentar, saya ingin membuka share screen dari laptop dulu. Ini. Oke. Di sini memang tidak teratur ya guys. Nanti kita akan mencontoh seperti ini. Ini harusnya ini teratur, cuman di sini kayaknya ada kesalahan guys. Jadi kita akan mengaturnya guys. Oke. Kita akan mengatur bagian ABC. Di sini yang pertama itu kita lihat penyebab terjadinya keracunan atau organisme yang mengkontaminasi makanan adalah titik 2. Jadi kita ada 2 adalah kita ambil lagi di paragraf di tempat numbering tadi, cuman di sini kita pilih adalah huruf ya guys, abjad itu A, B, C yang hurufnya kecil-kecil. Di sini hurufnya kecil-kecil. Jadi kita ambil yang ini. Oke.
Selanjutnya, A yaitu adalah bakteri. Bakteri. Sini beberapa bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan adalah E. coli. Oh, oke. Listeria dan salmonella. Nanti kita atur ya guys. Kita membuat di sini kita lanjutkan B. Itu adalah parasit. Parasit. Nah, sini. Oke. Parasit yaitu toxoplasma. Toxoplasma. Toxoplasma adalah parasit yang paling banyak ditemukan pada kasus keracunan makanan. Tokoplasma umumnya ditemukan pada kotoran kucing. Wah, kotoran kucing. Belum tahu guys, kita dapat dulu di sini. Aku bakal nge-stop here. Share. Kita save dulu deh. Yang takut hilang guys. Kita save dulu. Save as. Oke. Ini kita bikin UTS. Ini mau posisi 22233065 PAK. Oke, udah kita sih. Aku stop share dulu. Oke, kita lanjutkan ngetiknya. Selanjutnya itu adalah C, yaitu virus. Virus. Salah satu kontaminasi virus termakan virus pada makanan yang serius adalah virus hepatitis A. Hati-hati ya guys. Oke, masuk ke paragraf berikutnya, yaitu bagaimana penanganan keracunan makanan. Bagaimana penanganan keracunan makanan. Nah,
Kanan. Oke. Kenapa ini kita Ctrl C aja ya guys di copy. Karena keyboard aku nggak bisa shift-nya ditekan. Jadi kita ngambil dari insert di simbol, terus kita bolak-balik kita nggak kita paste aja lalu dipaste. Copy lalu dipaste. Right. Di sini tulisnya penanganan keracunan makanan adalah titik dua. Nama ya guys, titik dua juga tidak bisa ditekan shift, kita tinggal ambil di insert dan di simbol lalu di kopas aja biar tidak bolak-balik ke insert. Nah, di sini kita tidak menggunakan angka namun menggunakan simbol yaitu kita ambil di bagian paragraf di hmm, bullets bulletsnya kita ambil yang bulat ya guys karena di sini eh, dia bulat. Tunggu sebentar. Oke, ya. Nah, kita ambil yang ini nih, yang bulat. Untuk pembagian-pembagiannya itu bulat. Kita tekan. Apakah dia akan muncul? Oke, dia muncul di sini, guys. Selanjutnya baru kita bikin, yaitu adalah pertemuan terapi untuk penggantian penggantian cairan yang hilang. Oke, sini tidak pakai bulat dulu karena kita akan membuat penjelasannya pada kondisi yang diare, diare dan muntah yang parah perlu dilakukan perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan asupan asupan cairan dan elektrolit melalui melalui pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi. Dehidrasi pada kondisi diare yang dapat dilakukan perawatan di rumah, perawatan di rumah, maka dapat mengkonsumsi cairan fluoride untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi. Titik. Selanjutnya, karena kita tekan enter dia tidak keluar langsung, kalau kita udah menghapusnya, kita tekan lagi guys. Kita ambil lagi di paragraf bagian home, paragraf di bullets. Kita ambil lagi yang bulat hitam ini. Oke, sudah keluar lagi. Di sini itu sebenarnya terapi
antibiotik. Kita bikin dulu aplikasinya itu berkonsultasilah pada dokter untuk mendapatkan terapi antibiotik jika keracunan makanan yang terjadi disebabkan oleh kontaminasi bakteri pada makanan. Kita akan melakukan hal yang sama lagi. Ambil di paragraf bagian home di bullets, lalu ambil yang bulat hitam ini kembali, guys. Yang terakhir yaitu adalah terapi untuk membantu menghentikan diare atau muntah. Penjelasannya berkonsultasilah dengan dokter untuk pemilihan obat yang mengatasi diare dan muntah. Oke, nah udah selesai nih guys. Materinya, materi filenya. Sekarang kita edit sesuai yang file contoh ini. Kita ke atas lagi. Pertama-tama saya akan meng-caps lock semuanya untuk mengatur tulisan menjadi font menjadi Times New Roman. Kita ambil di bagian font di home, lalu ambil di sini guys, font ini. Nah di sini kita mengubah tulisannya seperti yang kita mau. Di sini aku pakai Times New Roman. Sebelumnya masih Calibri, sekarang kita ganti jadi Times New Roman. Nah ini nih, kita tekan. Lalu aku bakal mengubah besar tulisannya. Di sini masih di font, kita ambil di font size, ukurannya 12. Lalu aku akan ambil paragraf di bagian paragraf, yaitu rata sama. Kiri kanannya, to justify. Ini guys. Oke, terlihat rapi. Sekarang kita edit satu-satu. Oke, di bagian nama, oh ya, sebelumnya aku bakal ngedit lagi untuk jarak antara tulisan atas dan bawah, yaitu 1,5. Dan remove space after paragraph. Nah, ini diambil di bagian paragraf ya, guys. Itu di sebelah rata tadi itu namanya line and paragraph spacing. Jadi ini kayak jarak paragraf spacing gitu ya. Nah, sekarang kita ambil satu-satu nih. Bagian nama dan sampai mata kuliah itu kita akan bold, itu font. Ini kita pakai di home ya guys. Bagian ini semuanya di font. Bagian font di bold. B yang tebal ini. Oke, cantik. Lalu untuk ujian tengah semester kita ambil rata tengah. Yaitu di bagian paragraf, rata tengah. Ini. Contoh. Juga di bold, di bagian font. Bold. Nah, di sini di bagian judul bagian pertama itu bagaimana cara menangani keracunan makanan. Nah, di sini kita juga pakai font bold untuk menebalkan tulisannya. Nah, di sini sudah benar.
Lalu di judul bagian kedua, kayak bold lagi, kayak bold lagi. Lalu di sini bagian ketiga juga pakai bold, bold, dan keempat juga pakai bold. Oke, aku bisa sepertinya aku rapihkan guys di bawahnya. Oh, sip. Nah, di sini udah rapi. Kita sebentar ini masih sudah hapus. Nah, bisa. Oh enggak, ini sama aja di ini di bagian bawah ya guys, biar rapi. Nah, itu dia. Oh, wait. Di judul di judul bagian situ ada red apa ya? Um, Miring ya, tulisan miring. Nah, di bagian ini bagaimana cara kita bawa dulu kita eh aktifkan dulu, lalu ambil di bagian font tulisan miring ini namanya Itali, Control I. Ya guys, terus di sini ada lagi di bagian em, bagian kedua yaitu nih bagian ini. E. coli, Listeria, dan Salmonella. Sebentar, dari E. coli ke Listeria itu tulisan miring. Oke, ambil di font yang miring. Terus Salmonella juga, guys. Font begini miring. Oke, oke itu dia eh, yang udah kita buat tadi. Udah rapi ya, guys. Nah, ini dia hasil kerja praktek eh, komputer saya pada dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini saya telah mengerjakan semuanya sesuai perintah di pada Microsoft Word. Bagaimana cara membuat materi ini di Microsoft Word dan bagian dan macam-macam lainnya. Sudah tapi ya guys, kita save kembali. Tadi karena kita sudah save, jadi sekarang kita save ulang aja. Jadi save as kalau untuk sekarang save ya guys. Jadi kita ambil di bagian file, kita tekan save aja, save yang itu aja. Kalau save as itu untuk eh, menyimpan ulang file. Kalau save ini cuman menyimpan kembali di file yang sama. Kita save. Oke, di sini juga bisa guys. Kita lihat yang diberi Bapak tadi. Muncul di ini dia. Oh no, why guys? Hampir guys. Oke, oke itu dia ujian hasil ujian dengan sumber saya di pengantar aplikasi komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga puas dengan hasil kerja saya. Teman-teman bisa nanti mencoba membuatnya jika ingin belajar. Baiklah, eh, kita stop share dulu ya guys.